Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayah kepada kita semua, sehingga kita di pagi ini dapat kembali berhadir berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama. Telah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim atau muzakarah ilmu agama. Shalawat dan salam hendaklah selalu terhatur kepada baginda Rasul Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, mengikut ila yaumil qiyamah. Para jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'tillahu li ahadin khamsan illa wa qad a'adallahu khamsan ukhra. Ujar Rasulullah, Allah tidak memberikan 5 hal kepada seseorang melainkan telah Allah sediakan 5 hal yang lainnya. Jadi Allah tidak menciptakan bagi suatu perkara kecuali Allah telah menyiapkan, menyediakan baginya perkara yang lain. Apa yang pertama? La yu'tihil syukra illa wa qad a'adalahu ziyadah. Yang pertama, Allah tidak memberikan syukur kepadanya melainkan telah menyediakan, telah memberikan untuknya tambahan. Jadi Allah tidak memberikan rasa syukur kepada seseorang kecuali Allah telah memberikan baginya tambahan. La in syakartum la azidannakum. Jikalau kamu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat kepadamu. Berbicara masalah nikmat atau anugerah yang Allah berikan kepada kita, kita merasakan saat ini kita masih hidup sehat walafiat, bisa bernapas, bisa berjalan dan sebagainya. Itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang terbesar adalah nikmat iman wal Islam. Ini adalah nikmat yang paling besar, karunia Allah kepada seseorang, terutama seorang hamba yang muslim dan mukmin. Karena nikmat inilah, karena iman seseorang inilah yang akan menyelamatkan manusia, menyelamatkan hambanya daripada siksa api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, potongan daripada hadis Rasul, ukhruju minan nar man kana fi qalbihi misalu khardalin min iman. Ujar Rasulullah, ukhruju, keluarkan oleh kamu. Nah, ini potongan hadis dari Rasulullah. Nanti dikeluarkan manusia yang dalam neraka walaupun imannya cuma sebesar biji sawi-sawi. Sekecil apapun iman kita, nanti pada hari kiamat akan menyelamatkan kita daripada api neraka. Karena manusia ini ada bertingkat-tingkat, bermacam-macam. Ada seorang manusia mukmin itu langsung masuk surga. Ada yang langsung dia perantara amal ibadahnya dia langsung masuk surga.
Ada juga yang mampir dulu transit. Di mana transitnya? Yaitu di yang minan nar, yang di neraka tadi. Nah, transit kan membersihkan kotoran-kotoran yang ada di batang tubuh kita. Yang kita harapkan adalah langsung tidak transit singgah di neraka. Walaupun nanti seseorang singgah transit di neraka, karena dengan berkah ada imannya dalam hatinya, walaupun sekecil apapun, nanti akan dikeluarkan daripada api neraka. Ya mau mejanya tinggi kan, ulangnya rendah, jadi kayak yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wasnu syairatin min khairin. Yakhruju, nanti dikeluarkan daripada api neraka orang yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa fi qalbihi, meskipun dalam hatinya cuman kebaikan sedikit kebaikan dalam hatinya. Karena dia dengan berkah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka terselamatkan dia, maka diangkatlah dia daripada api neraka. Maka kita membiasakan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalimat tauhid, kalimat mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang kita jazamkan, yang kita yakinkan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Karena la ilaha illallah, kalimat makna yang pertama adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. La ilaha illallah, atau tidak ada yang menghidupkan selain Allah, atau la ilaha illallah, tidak ada yang mematikan kecuali Allah. Itu kalimat la ilaha illallah. Kita yakinkan, kita jazamkan, kita tanamkan dalam hati kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah walaupun dalam hidupnya sekali seumur hidup, maka nanti akan menyelamatkan dia daripada api neraka, akan dibangkit, dikeluarkan daripada api neraka. Para jamaah rahimakumullah, berbicara masalah syukur, la in syakartum la azidannakum, jika engkau bersyukur kepada Allah, la azidannakum, niscaya kami akan tambah nikmat kepadamu. Kita punya badan yang sehat, kita syukuri. Kita dapat melihat, kita syukuri. Dapat mendengar, dapat berjalan, dapat berpikir, dapat hidup, kita syukuri. Karena syukur itu terbagi kepada tiga. Pertama, syukur bil lisan, syukur yang kita ucapkan dengan lisan kita. Sebagai bentuk rasa terima kasih, kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang diucapkan di lidah kita. Kita merasakan setiap hari rezeki yang kita terima, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, alhamdulillah. Yang kedua, berterima kasih kepada sesama makhluk, sesama manusia yang memberikan kita rezeki. Perantara mereka kita dapat rezeki. Alhamdulillah, terima kasih dan sanaklah ya. Atau bahasa kita kan karena terima kasih kepada manusia. Kemudian yang ketiga, syukur tahadus bin ni'mah. Tahadus bin ni'mah ini kita ceritakan, kita kisahkan nikmat-nikmat Allah yang ada pada diri kita. Alhamdulillah ya, aku hari ini rezekiku lancar. Alhamdulillah ya. Berkisah dengan kawan nih boleh aja. Dengan tujuan kita mensyukuri nikmat Allah. Boleh kita ceritakan, boleh kita kisahkan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan tujuan
syukur atas nikmat Allah, anugerah Allah kepada kita. Bukan ria. Alhamdulillah kemarin ya aku diberikan dan saudaraku memberikan aku baju ya, sarung kan, alhamdulillah boleh kita ceritakan. Kemudian syukur bil qalbi, syukur dengan hati. Yang pertama ridha, menerima segala ketetapan dan karunia Allah dengan lapang dada. Ridha, senang hati, kita lapang dada menerima anugerah yang Allah berikan kepada kita. Bagaimanapun bentuknya yang Allah berikan kepada kita wajib ridha, senang dengan ketetapan Allah. Kemudian yang kedua, syukur dengan kalbi, tawadhu, merendahkan diri. Merendahkan diri, menghilangkan sifat-sifat sombong. Dan ingat semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasa rendah diri karena kita ini hamba. Hamba ini orang yang patuh dengan Allah. Ati Allah wa ati ar-rasul. Nah, hamba ini adalah orang yang patuh, tunduk kepada Allah. Kita harus bersifat tawadhu, man tawadha. Jangan kita merasa sombong, merasa angkuh. Ini punyaku. Ya kan? Bujur juga punya kita. Namun semua ini adalah karunia Allah. Kita cuma bisa berusaha, berikhtiar, hasilnya Allah yang menentukan kita. Berapa banyak orang yang berusaha, berikhtiar, namun gagal di tengah jalan. Tapi berapa banyak orang yang pasrah, mengharapkan rahmat Allah, dia berhasil. Karena yang menentukan semua adalah Allah. Kita ini cuma berusaha dan berikhtiar dan berdoa kepada Allah. Menghilangkan sifat-sifat sombong, menghilangkan sifat-sifat angkuh dalam hati kita. Kalau pada aku ya. Kemudian syukur bil arkan atau syukur dengan anggota badan. Syukur dengan anggota badan. Yang pertama adalah meningkatkan ibadah kepada Allah. Badan kita sudah sehat walafiat, rezeki lancar, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Nah, apa balasan kita kepada Allah? Apa pengabdian kita kepada Allah? Adalah meningkatkan ibadah kepada Allah, mengerjakan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Ini rasa terima kasih yang kita lakukan dengan anggota badan. Kemudian yang kedua, syukur dengan anggota lagi adalah berbagi kepada sesama. Berbagi. Merasa ini nikmat anugerah Allah kepada kita, maka kita disunahkan berbagi. Terutama kepada keluarga, istri dan anak kita. Nah, kalau sudah dapat uang banyak, kita simpannya kan. Nah, ini kita sunnah, bahkan wajib berbagi kepada anak dan istri kita. Jangan kita pelit pada anak dan istri kita. Kemudian yang ketiga, menjaga dan menggunakan nikmat sesuai dengan fungsinya. Jadi kita gunakan harta kita, nikmatnya Allah berikan kepada kita, anugerahnya Allah berikan kepada kita, mata yang kita melihat kita gunakan untuk melihat yang kebaikan, kaki yang kita berjalan kita gunakan untuk berbuat kebaikan menuju tempat ibadah, tempat-tempat kebaikan. Jangan kita gunakan untuk berbuat maksiat. Ini adalah suatu bentuk rasa syukur di badan kita. Para jamaah rahimakumullah. Yang kedua, wala yu'tihi du'a illa waqad
a'addal istijabah. Allah tidak memberikan doa kecuali diberikannya kabul atau penerimaan. Setiap seorang mukmin kita disunnahkan untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Puji Allah, ud'uni astajib lakum. Nah, kita disunahkan meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Tinggi mana? Mejanya ketinggian. Jadi sebagai seorang hamba, kita disunahkan berdoa. Kadangkala doa itu kita ucapkan setiap hari, kita panjatkan kepada Allah. Kita berpikir, ya Allah, kenapa doaku tidak dikabulkan? Aku minta ini, aku minta itu. Ada dikabulkan juga. Ada dikabulkan. Ingat bahwasanya Allah punya cara, Allah punya kehendak, Allah punya kuasa. Ada 3 macam doa yang cara Allah mengabulkan. Pertama adalah doa dikabulkan langsung di dunia. Allah bisa mengabulkan doa langsung di dunia. Kita minta ini, kita minta itu. Bisa langsung Allah mengabulkan, alhamdulillah, sesuai dengan kehendak irada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa bisa ditunda atau disimpan nanti sebagai perbendaharaan pahala di alam akhirat. Kita minta ini, kada dikabulkan juga kan? Ternyata Allah sayang kepada kita, disimpan, ditabung untuk ada muka. Ada yang alhamdulillah. Nanya mati tinggi kan. Ada alhamdulillah. Nah, nyaman sedikit agak tinggi lah. Tadi kayak nih, tenggelam orangnya. Jadi kita berdoa setiap hari ternyata tidak dikabulkan juga. Oh, ternyata Allah sayang kepada kita. Allah punya cara tersendiri. Doa kita disimpan sebagai perbendaharaan, sebagai pahala nanti di alam akhirat. Kita ini manusia nih, namanya manusia, al-insan wa mahalul khata wan nisyan. Manusia tempat salah dan khilaf. Mungkin banyak kesalahan kita, banyak kekhilafan kita. Dengan berkah doa tadi itu akan menyelamatkan kita nanti di alam akhirat. Ketiga, doa yang kita panjatkan ternyata tidak dikabulkan oleh Allah. Tidak sesuai dengan harapan kita, ternyata Allah ganti dengan menghindarkan segala macam bahaya atau bala bencana di dunia. Kita berdoa, ya Allah, jadikanlah aku orang yang mulia, banyak harta, banyak segala macam kan. Oh, ternyata ada kabul juga. Nah, Allah ganti doa kita dengan terhindar kita daripada bala bencana di dunia. Mungkin kita naik motor atau naik mobil yang nyatanya itu akan tertabrak, cuman tersenggol. Itu satu bentuk Allah ganti doa kita dengan terhindar daripada mara bahaya. Takdir kita misalnya nih, hari ini misalnya kita ditabrak orang berhadapan. Wah, motor kita hancur, kita luka-luka, ternyata kita tersenggol aja. Itu mungkin salah satu bentuk Allah ganti doa kita dengan terhindar daripada mara bahaya. Alhamdulillah. Ini bentuk doa yang kita panjatkan setiap hari. Janganan kita, Nabi Nuh alaihissalam, beliau berdoa selama 40 tahun baru dikabulkan. Nabi Nuh alaihissalam sangat kesal, jengkel melihat umatnya yang tidak mau turut, yang tidak mau mengikuti Nabi Nuh. Nabi Nuh berdoa, ya Allah, ya Rabb, hancurkan umatku ya Allah.
tidak dikabulkan juga, ditunda selama 40 tahun. Kita cuman sehari, 2 hari berdoa, sebulan kada kabul juga. Kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Jangan gitu. Ini Allah punya rahasia yang kita tidak mengerti dan tahu. Kita wajib berbaik sangka kepada Allah. Para jamaah rahimakumullah. Kemudian waktu kita berdoa, tentunya kita ada punya cara dan adab yang dianjurkan oleh agama. Pertama adalah sebelum waktu kita berdoa, kita disunahkan memuji kepada Allah dan membaca sholawat. Ini adab seseorang berdoa. Jadi kita angkat tangan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa yang pertama adalah sebelum kita memanjatkan doa kepada Allah, kita disunahkan memuji kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan salawat. Karena ujar Rasul, inna du'a mauqufun minas sama'i bainas sama'i wal ardi la yas'adu minhu syai'un hatta tusalli ala nabika sallallahu alaihi wasallam. Ujar Rasulullah bahwasanya doa mauqufun terhenti antara langit dan bumi, la yas'udu tidak bisa naik kecuali dia bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu fungsi atau keutamaan salawat adalah bisa menyampaikan doa-doa doa atau permohonan kita. Kebanyakan orang berdoa atau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat itu lengkap yang bagus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat kepada Rasul dan kepada keluarga Rasulullah. Nah, doa seseorang tidak bisa naik terhenti sebelum dia mengucapkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita anggap sholawat ini bacaan biasa. Ini sebagai pujian kepada Rasul. Ingat bahwasanya kita umat Rasulullah punya Nabi yang mulia, punya Nabi yang agung. Penyelamat kita dunia dan akhirat. Beliau yang telah menyelamatkan kita, yang memberikan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ujar Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka tidaklah kami utus engkau ya Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali rahmat untuk seluruh alam. Salah satunya adalah jalan kita untuk bisa dikabulkan doa, yaitu membaca sholawat. Nah, yang kedua, sunnah mengangkatkan tangan waktu berdoa. Nah, jadi sunnah kita mengangkat tangan. Bisa dirapatkan atau bisa dibuka. Yang penting kita angkat, jangan kita taruh di paha. Kalau paha ini kan doa orang yang malas. Ini aja. Bahasa itu terserah ini, dikabulkan atau tidak kan? Terserah kita ini. Terserah aja ya Allah. Kalau kita angkat tangan, ada harapan untuk dikabulkan. Paling tidak tadi diganti atau disimpan oleh Allah. Nah, disunahkan. Bisa gini atau gini. Tapi kalau kita doa berjamaah, dilihat ya makmum kan, jangan terlalu panjangnya doanya. Seperti setengah jam doanya, aja makmum kan. Mengantuk makmum kepanjangan doa. Tapi di sini pendek semua doanya, kada ada yang panjang. Kalau kita sendirian, pian doa tuh untuk sejam enggak terserah ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, kalau kita berjamaah, ya sadang-sadang
Doa tuh jangan terlalu panjang juga kan. Panjang deh pas makmum ngantuk. Perjamarin. Jadi sunnah kita mengangkat tangan waktu berdoa. Kemudian kita lembutkan suara kita, tidak terlalu nyaring dan tidak terlalu pelan. Oh ya Allah, teriak-teriak jangan juga. Sampai berteriak kan berdoa. Nah kalau pakai mic bagaimana? Ya itu sekedar ya karena mic ini menyampaikan suara kepada jamaah. Kalau ada pakai mic pian serak suara. Kemudian merendahkan diri atau raja. Kita merendahkan diri kepada Allah. Kita jangan menganggap diri kita orang yang hebat, orang kita sebagai hamba yang lemah, yang dhaif, yang penuh harapan kepada Allah. Kita rasakan bahwasanya kita ini memang orang yang lemah. Ya Allah. Memang orang lemah kita ini. Memang pada dasarnya, memang pada hakikatnya manusia diciptakan daripada setitis air yang hina, lemah, tidak berdaya. Seandainya kita itu kan diciptakan dari air yang hina, setitik air yang hina, air mani. Air mani itu seandainya kita taruh di tangan, kita jajakan, siapa yang membeli? Enggak ada. Jangankan mau beli, orang mau dikasih jana mau kan? Itulah kita. Kita ini dari setitik air yang hina. Nah, setelah kita lahir, dewasa, punya kedudukan, punya pangkat, merasa aku hebat. Jadi kita merendahkan diri dan rojo atau mengharap Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, wala yu'tihi istighfara illa wa qad adalahul ghufran. Allah tidak memberikan istighfar kecuali diberikannya al-ghufran, pengampunan. Nah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan al-insanu mahalul khata wan nisyan. Manusia tempat salah dan khilaf. Jadi manusia ini tidak terlepas daripada perbuatan salah dan khilaf. Makanya Allah ciptakan istighfar, pengampunan. Faqultu istaghfaru rabbakum innahu kana ghaffara. Ujar Allah, istaghfaru rabbakum. Minta ampunlah kamu akan Tuhanmu, innahu kana ghaffara, bahwasanya Dia adalah Maha Pengampun. Kita disuruh untuk selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min 70 marrah. Ujar Rasulullah, demi Allah bahwasanya aku minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah dan kembali kepada Allah setiap hari lebih daripada 70 kali. Ini Rasulullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang mulia, yang sudah dijamin masuk surga. Dosa-dosa beliau diampuni sebelum beliau lahir sampai beliau wafat. Allah sudah mengampuni dosa-dosa beliau. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Jadi Allah sudah mengampuni dosa-dosa Nabi yang terdahulu dan yang akan datang. Wa ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah mengampuni dosa-dosa Nabi yang terdahulu dan dosa-dosa Nabi yang akan datang. Wa yutimma ni'matahu, dan Allah sempurnakan nikmat Rasulullah, nikmat Nabi, dan Allah berikan petunjuk pada jalan yang
yang benar, yang mustaqimah. Jadi Rasulullah Nabi kita orang yang suci, yang maksum, yang dijamin maksud surga, bahkan pintu surga tidak bisa dimasuki oleh nabi-nabi yang terdahulu. Dari Nabi Adam, Nuh, Idris, Ibrahim sampai Nabi Isa tidak bisa masuk surga kecuali Nabi kita Muhammad SAW membuka pintu surga. Nah, ini Nabi kita, orang yang mulia, orang yang maksum. Beliau setiap hari beristighfar minta ampun 70 kali, bahkan sampai 100 kali, bahkan lebih daripada 70 kali. Nabi itu, Rasul itu kan istighfar setiap hari. Ini sebagai apa? Apakah Nabi berdosa? Bukan. Apakah Nabi pernah melakukan kesalahan? Tidak. Nah, ini sebagai pelajaran kepada umatnya, sebagai pendidikan pelajaran bagi umat Rasulullah agar selalu beristighfar, tidak bosan-bosannya minta ampun kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku ini banyak dosa, dosa di mata, dosa di mulut, dosa di pendengaran, dosa di hati, dosa di anggota badan. Minta ampun kepada Allah. Innahu kana ghaffara. Apa istighfar Nabi yang biasa Rasulullah ucapkan? Nah, Rasulullah itu biasa mengucapkan ada istighfar yang panjang Rasulullah, ada istighfar yang pendek. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Itu istighfar yang diucapkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya agar selalu beristighfar setiap hari. Maka kita disunahkan setelah sholat membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu yang disebutkan dalam kitab Irsyadul Ibad. Para jamaah rahimakumullah. Ujar Rasulullah, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Ujar Rasul, barang siapa yang taat kepadaku, yang patuh kepadaku, dakhala jannah, niscaya dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang maksiat, yang tidak patuh denganku, faqad aba, maka sungguh dia menolak untuk masuk surga. Ini jaminan Rasulullah, barang siapa yang senantiasa ikut dengan Rasulullah, taat dengan Rasulullah, apa yang diperintah oleh Rasulullah dia kerjakan, apa yang dilarang oleh Rasulullah dia tinggalkan, maka jaminnya dakhalal jannah. Jadi alhamdulillah kita setiap hari melaksanakan perintah Rasulullah. Terutama adalah sholat berjamaah. Ini salah satu bukti kita cinta kepada Rasulullah, taat dengan Rasulullah, mengerjakan salat berjamaah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka jaminannya adalah masuk surga. Memang surga masalah seorang pun tidak pernah mengetahui kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Sering kita temukan bahwanya surga masalah gaib. Maka sering orang mengatakan, ikan pernah ke surga lah, jangankah itu? Ini masalah gaib yang wajib kita percaya kepada Allah. Karena rukun Islam, rukun iman itu ada 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada Nabi dan Rasul. Kelima, percaya kepada hari
kiamat. Keenam, percaya kepada qada dan qadar Allah. Kita wajib percaya kepada Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah termasuk Al-Qur'an. Al-Qur'an sudah menjelaskan dzalikal kitabul la raiba fihi. Ini kitab tidak ada keraguan baginya. Jadi apapun yang disampaikan Al-Qur'an itu benar, tidak dusta. Orang yang tidak percaya dengan Al-Quran berarti sama dengan apa? Maka dikatakan dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika khairul bariyah. Bahwasanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, termasuk amal saleh adalah kita salat berjamaah. Salat 5 waktu termasuk amal saleh. Bahwasanya orang yang beriman dan beramal saleh, jazaohum, balasan mereka adalah jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Balasan mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi kita kabar gembira dari Allah yang dikabarkan oleh Al-Quran. Orang yang beriman dan beramal saleh nanti akan dibalas dengan surga yang mengalir di bawah surga itu sungai-sungai. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Ini yang sering kita temukan di masyarakat, bahwasanya surga memang perkara yang gaib. Tidak ada yang pernah masuk ke surga kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan didengarkan orang yang mengucap, apa aja, ke surga aja kada pernah ya. Memang ada yang pernah ke surga, tapi kita wajib percaya kepada Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah. Barang siapa yang tidak percaya dengan Al-Quran, berarti tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Kalau tidak percaya dengan Nabi Muhammad, tidak percaya dengan Allah. Kalau tidak percaya dengan Allah sama dengan, nah, ini yang sangat miris kita. Yang perlu kita benahi, yang perlu kita betuli, masalah akidah kita. Iman ini perkara yang wajib, perkara yang menyelamatkan. Tadi kita kan orang yang beriman akan selamat, akan dikeluarkan daripada api neraka. Jadi orang yang mengikut Rasulullah, taat kepada Allah, jaminannya surga. Kita yakin aja. Alhamdulillah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ujar Rasulullah, barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka dia sungguh cinta akan aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang cinta akan aku, maka besertaku dalam surga. Ini masalah cinta, masalah mahabbah. Jadi mahabbah ini bukan cuma perkataan, tapi diikuti dengan perbuatan. Almar'u ma'a man ahabba. Nah, kalau seseorang cuma berkata cinta, sayang, tapi tidak patuh dengan orang yang dicintainya, berarti perkataannya perkataan yang palsu. Jadi cinta itu dibarengi dengan perbuatan atau patuh kepada orang yang dicintainya. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Ya kan? Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, aku cinta kepada Rasulullah, aku mahabbah kepada guru sekumpul ya. Tapi kalau mencontoh akhlak Rasulullah, karena para wali itu pian, baik Syekh Abdul Qadir Jailani, baik Syekh Samman, baik yang sekarang yang termasuk guru sekumpul, beliau mengikuti sunnah Rasulullah. Cerita sedikit masalah Syekh Samman atau Syekh Abdul Qadir Jailani.
wali kutub yang berada di Baghdad sana, mereka adalah ahlu syariat, ahlu tarekat, ahlu ma'rifat. Maksudnya apa? Maksudnya mereka adalah ahlu syariat, mengerjakan semua perintah Allah. Bahkan mereka sholat itu sampai bengkak kaki mereka. Dikatakan ada yang sholat malam itu sampai 500 rakaat. Itu para wali. Kalau kita cinta kepada para wali, aku cinta kepada si Saman, aku mahabbah kepada guru sekumpul, tapi tidak mengikuti apa yang dikerjakan para wali tersebut. Mereka sholat berjamaah. Guru sekumpul itu setiap hari sholat berjamaah. Tidak pernah lepas beliau daripada sholat berjamaah. Ya kalau bahkan sampai beliau sakit pun masih diusahakan untuk sholat berjamaah. Rasulullah pun demikian. Rasulullah itu setiap hari, setiap waktu sholat berjamaah. Kecuali beliau sakit yang parah. Jadi kalau kita cuma cinta kepada seorang wali, cinta kepada Nabi, tapi tidak mau menuruti, tidak mau mengikuti sunnah-sunnah yang dikerjakan Nabi dan para wali, apakah ini yang disebut dengan mahabbah, cinta? Berarti bukan cinta sejati. Jadi perlu kita garis bawahi, orang yang cinta kepada seseorang tentu dia akan mengikuti rasa cintanya. Kita ingat bahari kalau biar waktu berpacaran kan, tahun berapa? Tahun 70-an kan. Kalau tahun 80-an kan, orang yang kita cintai pasti apapun yang diperintahkan oleh sang kekasih kita turuti kan, walaupun tengah malam kan, walaupun di tengah badai kan, kita tetap mendatangi, mengikuti perintah sang kekasih. Ujar si Ayang tadi, abang ya, nah, kita nanti ketemu ya di tempat aja. Cepat ya kan, bedan dengan macam. Nah, begitu juga orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cepat mendatangi apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah. Para jamaah rahimakumullah. Jadi salah satu sunnah Rasulullah adalah istighfar kepada Allah. Sunnah dari Rasul istighfar, minta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini sunnah Rasulullah. Barang siapa yang mengucapkan istighfar termasuk mendapatkan syafaat Rasulullah karena dia mengikut sunnah Rasulullah. Berbicara masalah taubat, istighfar terbagi kepada dua macam. Pertama taubat batin, taubat hati. Ya, taubat batin atau taubat dalam hati kita. Taubat batin atau taubat hati adalah penyesalan dan memperbaiki diri, memperbaiki dalam hati kita daripada sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat kecelaan. Nah, karena kita ini ada dua macam maksiat, maksiat zahir dan maksiat batin. Maksiat batin bagaimana? Dosa batin bagaimana? Orang yang mengerjakan maksiat otomatis dia mendapat dosa. Maksiat batin adalah perasaan yang timbul daripada hati kita. Pertama rasa sombong, rasa angkuh, riya, hubul mal, hubul jah, syirik, dengki, iri, dengki, itu maksiat batin. Ini yang perlu kita istighfar juga. Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, aku nih, hatiku nih kurang baik, hatiku nih rusak, penyakit batinku banyak, rasa iri, dengki, sombong, ujub, hubul mal, hubul jah, itu penyakit batin yang dalam diri kita. Dosa dalam batin kita. Kita punya kekuatan, punya hidup, rasa sombong, punya ilmu.
rasa angkuh, ujub namanya. Ini penyakit batin yang wajib kita bersihkan. Jadi caranya bagaimana? Kita ingat bahwasanya kita ini seorang hamba yang lemah. Kita diciptakan daripada setetes air yang hina. Dari lahir kita sudah sadar kan, kita ingat bahwasanya manusia itu tidak bisa langsung berjalan. Setiap manusia yang dilahirkan, setiap bayi yang lahir di dunia tidak langsung bisa jalan, tidak bisa ngomong. Ya kalau coba lihat anak kita yang bayi itu kan umur sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Dari orok, dari bayi, dia ngomong tidak bisa, berjalan tidak bisa, makan disuapin, minum diminumin. Ya kalau kalah kita dengan binatang, kambing atau sapi, hari ini lahir langsung berjalan. Coba lihat yang kambing sapi itu. Ya kalau keluar dia di perut mama ibunya langsung berjalan, langsung menyusu, langsung makan. Kita bang, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tahunan baru bisa kan? Itu sebagai bukti kita sebagai penghambat kepada Allah, kita makhluk yang lemah. Kita cuma dititipi kekuasaan, kepintaran, kekayaan titipan kepada Allah. Nanti waktu saatnya tiba, semua akan diambil kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau bisa yang seandainya ini mata ini punya kita, seandainya nih ini mata punya kita kan, kita bisa memandang ke sebelah dinding. Tapi mata batasan Allah berikan kepada kita cuma ada batasannya. Batasannya adalah sekian meter. Kalau sudah terdinding tidak bisa melihat lagi. Tapi kalau seandainya mata punya kita bisa melihat di rumah kita. Oh, istri kita masih tidur. Oh, anak kita masih tidur. Oh, ternyata istri kita sudah bertetapasan ya, bercucian kan, bisa melihat. Itulah kita makhluk yang lemah. Bukti Allah memberikan cuma sekedar kemampuan kita. Nah, kemudian taubat yang kedua, taubat zahir. Nah, taubat zahir, kita taubat kepada Allah, istighfar atas perbuatan maksiat di batang tubuh kita. Baik mata, telinga, tangan, ini pernah melakukan dosa atau maksiat. Kita beristighfar kepada Allah. Pernah dahulu waktu kami di kampung di Banjar sana ada guru majelis, beliau istighfar ini semacam langsung dipraktikkan ke batang tubuh. Istighfar langsung dipukul. Istighfar kepala, astagfirullah. Tapi pelan aja bang. Kalau keras bisa sakit di kepala. Astagfirullah ya, astagfirullah. Maksudnya istighfar kepala kita. Pernah berpikir, pernah melihat kepala ini kan ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, istighfar. Istighfar tangan, astagfirullah. Karena tangan pernah melakukan dosa. Kemudian syarat istighfar, setelah kita minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah, syaratnya apa? Menyesal atas perbuatan yang telah kita kerjakan. Hati kita menyesal. Astagfirullah ya Allah, aku ini sudah melakukan dosa, aku ini sudah tuha ya Allah. Takut ya Allah, umurku besok hari dipanggil ya Allah. Maka barang siapa yang meninggal dunia sebelum dia beristighfar minta ampun kepada Allah, dosanya akan dibawa sampai ke liang kubur, sampai ke alam akhirat. Ini yang kita khawatirkan kalau takutnya kita meninggal membawa dosa. Apa artinya dunia? Apa artinya harta yang kita miliki kalau kita meninggal dunia dalam keadaan berdosa? Nah, istighfar menyesal di hati, ya Allah ya Rabb, aku ingin kembali ya Allah. Karena kita yakin Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Bagaimanapun dosa kita,
sebanyak apapun dosa kita, walaupun sebanyak buih di lautan, walaupun sebanyak pasir di pantai, kalau kita minta ampun kepada Allah, menyesal atas perbuatan yang kita kerjakan, kembali kepada Allah, maka dosa-dosa kita akan diampuni, akan dihapus oleh Allah. Asalkan kita menyesal. Kemudian berhenti daripada perbuatan dosa. Stop, berhenti daripada perbuatan dosa. Astagfirullah, astagfirullahalazim. Kalau ada niat, insya Allah Allah akan tolong. Kalau ada niat untuk kebaikan, Allah akan tolong kita. Kemudian yang ketiga, berjanji tidak mengulangi atas perbuatan dosa tersebut. Nah, syarat yang ketiga adalah berjanji tidak mengulangi atas perbuatan dosa, atau yang berhubungan dengan manusia mengembalikan barang yang kita ambil. Ini syarat ketiga bagi orang yang bertaubat, berjanji tidak mengulangi lagi atau mengembalikan barang yang diambilnya, atau meminta ampun, minta ridho kepada orang yang disakiti atau yang dizalimi. Ini syarat taubat. Keempat, memperbaiki diri. Nah, memperbaiki diri, melakukan amal kebaikan. Sudah. Iya. Para jamaah rahimakumullah. Jadi kesimpulan pada hari ini adalah Allah akan memberikan kita jalan keluar, Allah akan memberikan solusinya. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, Allah akan memberikan suatu jalan yang terbaik. Pertama tadi adalah seseorang tidak akan diberikan rasa syukur kecuali Allah akan terus menambah kepada kita. Kita punya istri satu, kita syukur kepada Allah, apakah ditambah lagi? Bukan. Nah, boleh kita punya istri satu kan, kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Ditambahlah kan, maksudnya jangan ditambah itu, maksudnya ditambah rasa harmonis di rumah tangga kita. Kalau berpikir kan, kalau kita syukur punya istri satu nih, ditambah lagi, boleh juga. Tapi janganlah, kasihan kan. Kasihan, satu cukup ya. Nanti kita di surga yang banyak-banyak. Kemudian yang kedua, Allah tidak memberikan istighfar kecuali pengampunan untuk kita. Allah akan memberikan perintah istighfar kepada kita. Kita disuruh istighfar, tentunya Allah akan berikan pengampunan. Allah innahu kana ghaffara, bahwasanya Allah Maha Pengampun. Bagaimanapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, kalau kita memang benar-benar ingin taubat kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita. Nah, para jamaah rahimakumullah, itulah sedikit yang dapat ulun sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.